Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang revolusi besar dunia dan pengaruh pada umat manusia. Bab yang keempat, revolusi besar dunia yang akan kita bahas meliputi revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Cina, revolusi Rusia, dan sebagian nanti Indonesia. Untuk yang pertama, revolusi Amerika. Kalau kita tahu tentang Amerika, merupakan negara adidaya pada saat ini yang mengemban ideologi kapitalis. Sebelum menjadi negara yang besar, Amerika pernah dijajah oleh Inggris. Baik, latar belakang revolusi Amerika. Yang pertama, berlakuan berbagai pajak yang besar yang dilakukan oleh Inggris pada Amerika. Yang kedua, timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik. Dan yang ketiga, terjadinya peristiwa The Boston Tea Party. Jalannya revolusi Amerika di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama, tanggal 4 Juli 1776, 13 koloni Amerika menandatangani Declaration of Independence, pernyataan kemerdekaan Amerika. Kalau sekarang berkaitan dengan Amerika, negara bagiannya ada 50 negara bagian, sebagaimana kalau kalian lihat di bendera Amerika ada bintangnya, itu menunjukkan jumlah negara bagiannya. Yang kedua, pernyataan kemerdekaan menimbulkan ketegangan dan peperangan karena terkait dengan kemerdekaan menjadikan negara-negara lain juga ingin merdeka dari penjajahan asing. Yang ketiga, pasukan Amerika berhasil mengalahkan pasukan Inggris. Yang keempat, pada September 1783 Inggris menandatangani perjanjian perdamaian Versailles di Paris, Prancis. Yang kelima, ke-13 koloni Amerika menyepakati undang-undang untuk wilayah koloni di bawah negara Amerika Serikat atau USA, United States of America. Adapun pengaruh revolusi Amerika ada tiga. Yang pertama, berkembangnya sistem demokrasi. Jadi Amerika sebagai negara yang mengemban demokrasi dan bahkan dianggap sebagai negara yang menerapkan demokrasi yang terbesar, meski justru di Amerika juga banyak terjadi pelanggaran. Yang tiga, pengakuan dan penegakan hak asasi manusia. Demikian juga yang dianggap sebagai sumber inspirasi hak asasi manusia di Amerika, meskipun Amerika sendiri saat ini juga banyak melakukan pelanggaran HAM. Yang tiga, menghindari negara jajahan untuk berjuang mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Jadi itu yang terkait dengan Amerika. Yang kedua, berkaitan dengan Perancis. Perancis, latar belakang revolusinya yang pertama, munculnya filosof pembawa pembaruan. Yang kedua, ketidakadilan politik. Yang ketiga, absolutisme monarki. Yang keempat, keuangan negara mengalami defisit karena Perancis itu berupa kekaisaran atau kerajaan yang rajanya bernama Raja Louis dan bersikap mutlak atau otoriter. Kemudian dengan sikap yang seperti itu, keuangan negara mengalami defisit. Bahkan istri dari Raja Louis itu yang menjadi penyebab terjadinya kehancuran ekonomi Prancis. Jalannya revolusi ada 4, sebagaimana di slide ini. Kemudian pengaruh revolusi Prancis. Pengaruh revolusi Prancis, pertama, berkembangnya sistem demokrasi sebagaimana di Amerika tadi, karena di negara Amerika dan Prancis itu dianggap sebagai pangkal munculnya demokrasi, meski secara demokrasi itu awalnya dari Yunani.
Yang kedua, berkembangnya liberalisme, paham kebebasan individu. Yang kedua, nasionalisme, paham yang menganggap kecintaan tertinggi pada tanah air atau bangsanya. Dan yang ketiga adalah kapitalisme, paham yang menganggap pemilikan modal itu sebagai hal yang utama dan menguasai dalam berbagai bidang. Yang ketiga, perkembangan sistem rule by law. Yang keempat, penghapusan sistem feodal. Dan yang kelima, kapitalisme semakin berkembang karena dengan adanya revolusi tadi menjadikan orang-orang yang memiliki modal berupaya untuk menguasai. Baik, untuk revolusi Perancis ada slogan yang dimiliki dalam revolusi itu, ada yang namanya liberté, égalité dan fraternité. Liberté itu artinya kebebasan, égalité itu persaudaraan, fraternité persamaan. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, revolusi Cina atau revolusi Tiongkok. Latar belakangnya ada 5. Kemudian jalannya revolusi, di mana dalam revolusi ada suatu tokoh yang sangat terkenal namanya Dr. Sun Yat-sen yang memiliki pandangan atau ideologi yang disebut dengan San Min Cui, nasionalisme, sosialisme dan demokrasi. Kemudian ada suatu peristiwa yang dikenal dengan The Double Ten-day atau The Wuchang-day, peristiwa yang terjadi tanggal 10 bulan 10 tahun 1911. Cina itu menganut ideologi komunis sampai dengan sekarang. Dan dalam revolusi itu Cina terbagi menjadi 2, ada yang namanya Cina daratan, ada Cina kepulauan. Yang Cina daratan yang menjadi RRC, sedangkan Cina kepulauan itu RRT. Pengaruh revolusi Cina itu ada paham komunis berkembang ke seluruh dunia, kemudian terpecahnya tadi Cina menjadi 2. Yang ketiga, keberadaan Cina mengancam dominasi negara kapitalis karena lawan kapitalis. Baik, yang keempat, revolusi Rusia. Rusia itu juga termasuk negara yang besar, tetapi Rusia pernah dikalahkan oleh Jepang tahun 1905. Dan dengan kondisi yang ada, Rusia juga dikuasai oleh kaisar yang pada waktu itu yang kaisarnya yang sangat kejam adalah Tsar Nicholas. Kemudian berupaya untuk melakukan perubahan, dan pada tahun 1917 terjadi suatu revolusi yang disebut dengan revolusi Bolshevik, sehingga menjadikan Rusia menjadi suatu negara yang terdiri dari juga beberapa gabungan, namanya Uni Soviet atau USSR, Uni Soviet Socialist Republic. Baru tahun 1991 mengalami keruntuhan. Pengaruh revolusi Rusia mempelopori gerakan komunis, kemudian membangkitkan semangat kaum petani dan buruh untuk meruntuhkan kapitalisme dan imperialis. Dan yang ketiga, munculnya negara Uni Soviet yang berlaluan komunis dan Rusia menjadi negara yang maju. Jadi itu beberapa revolusi di 4 negara besar, sedangkan di Indonesia itu terjadi 1945, dan secara pembahasan khusus nanti di bab yang lain. Baik, untuk mengakhiri ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab dan kalian nanti share ke WA saya. Yang pertama, sebutkan semboyan dari revolusi Prancis dan artinya. Yang kedua, sebutkan semboyan revolusi Cina dan artinya. Yang ketiga, jelaskan perbedaan revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Jadi itu 3 pertanyaan, silakan dijawab. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.